Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kaifal hal? Alhamdulillah fi atillah. اجلس هنا. Syukran. كيف حالك؟ Alhamdulillah, tamam. تمام الحمد لله في ماذا عافية. تعمل يا Ustaz? إنما نقرأ الكتب هنا من خلال الجوال. Masya Allah. Saya ada suatu problem sedikit Oh ini, ya? Ustaz. Kok hidupnya penuh problem sih? Bukan hidupnya yang penuh problem ini. Oh ya? Akhir-akhir ini di Amerika itu ada distinction antara kulit hitam dan kulit putih. Ya? Ini kalau dibiarkan berkelanjutan, ini akan berefek dengan kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Islam. Sebenarnya Islam sendiri itu membahas, ini kan ada rasismenya ini. Lah, lantas bagaimana Islam membahas rasisme di situ? Ya. Ini Ustaz, ngomongin tentang rasisme, sebenarnya Islam menentang rasisme itu. Ya, karena Islam itu sangat anti dengan rasisme. Justru kalau kita meminjam istilah yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran itu menekankan arti penting tentang ta'aruf. Ya kan? Ta'aruf ini dalam rangka tadi mengeliminir rasisme itu. Nah, itu. Dan kalau kita lihat nih, kebetulan nih barusan saya sedang baca-baca hadis nih. Oh, serius? Coba Hadisnya. gimana bacanya itu, Ustaz? An Abi Nadrata haddathana man syahida khutbatan Nabi bimina fi wasati ayyami tasyriki wa huwa ala ba'irin. Coba jangan yang lanjutkan nih. Faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum azza wa jalla wahidun. Ala wa inna abakum wahidun. Ala la fatla li arabiyyin ala ajamin Ya, di sini ada luar kata biasa ala ini. la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin Ala la fadla li aswada ala ahmara illa bittaqwa. ala qad Ala qad ballagtu ballagtu qalu qala na'am. liyuballighi asy-syahidu al-ghaibah. Luar biasa Isnaduhu hadisnya. sahihun. Ya. Luar biasa Jadi, hadisnya. kalau kita Coba dijelaskan. Dari hadis ini sebenarnya begini. Suatu ketika pada hari tasyrik, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan hadis ini di dalam khutbah. Kemudian di sini dikatakan, ya, betapa pentingnya nilai anti rasisme itu meskipun Rasulullah wa huwa ala ba'irin. Padahal Rasulullah sedang menaiki untanya. Ini kan karena ingin menyampaikan pesan yang, ya, taruhlah important, ya, penting sekali gitu loh untuk diketahui oleh umatnya. Sampai di sini dikatakan ya ayuhan nas. Ini kan khitabnya umum nih. Ya. Kalau kita belajar di dalam Al-Qur'an itu kan tidak hanya spesifik bagi mereka orang-orang yang beriman, ya, tetapi yang tidak beriman pun juga masuk dalam kategori pengertian an-nas. ini. Ya, karena ini berbicara tentang al-insaniyah. Humanity. Nah, humanity itu penting. Itu di atasnya agama, humanity itu. Sehingga di sini dikatakan ala inna rabbakum azza wa jalla wahid. Ingat, Tuhanmu itu satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna abakum wahid. Ingat juga sesungguhnya nenek moyangmu itu satu. Siapa? Adam alaihissalam. Nabi Adam. Ya. Dan Siti? Ya, Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa. Ala la fadla li arabin ala ajamiyin. Inilah yang perlu kita underline, bahwa Tunggu dulu, Ustaz. hakikatnya- Underline itu garis bawah. Iya. Ini penting ini, ya. Jadi la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, bahwa tidak ada, ya, keutamaan, ya, antara orang Arab dan non Arab. Ini bukan bahasa Madura, ya. Ajamiyyin itu maknanya ajam, itu bukan itu. Bukan itu. Yang dimaksud arabiyyin, ajamiyyin, Arab dan non Arab. Non Arab. Kata Nabi, tidak ada keistimewaan antara Arab dan non Arab. La fadla li aswad ala Tunggu. ahmar. Sebelum dilanjutkan, berarti kalau seperti penjelasannya bahwa tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang Ajam, berarti pada masa dulu, pada masa Rasulullah, orang Arab itu egonya memang tinggi. Bisa jadi begitu. Ya. Karena begini,
Arab itu kan memang selalu mengedepankan kabilah. Ah, Ya, ini bagian dari rasisme itu gitu loh. Jadi kalau kabilahnya ini lebih mulia daripada kabilahnya kabilahnya, itu satunya. namanya rasisme itu. Lah, Nabi dengan ajaran Islamnya yang humanis tadi itu ingin menegasikan itu, Oh ingin iya. menghapus rasisme itu. Makanya kemudian di dalam hadis ini dikatakan la fadla li arabiyyin wala ala ajamiyyin. Kemudian ala la fadla li aswad ala ahmar. Jadi terjemahnya itu tidak ada bedanya, tidak ada nilai keistimewaan antara kulit hitam, orang berkulit hitam dengan berkulit putih dalam arti kita ya. Illa bittaqwa, kecuali integritas keagamaannya. Nah, jadi kalau kita ingat ayat ini berarti ya bahwa hadirnya seorang muadzin terkenal dalam catatan sejarah yang kemudian hingga saat ini diabadikan di masjid-masjid NU, Bilal bin Rabah. Bilal. Padahal namanya itu bukan Bilal, tapi kok gelarnya jadi Bilal ya. Maksudnya itu muadzin di masjid-masjid Muadzin kita. Itu kan bukan Bilal. Bilal. Kan? Namanya juga mestinya bukan itu, bahasa Arabnya muadzin. Muadzin. Karena historically dia adalah pencipta sejarah itu, maka kemudian ya Bilal itu yang diabadikan sebagai bentuk kenangan ya, kesan positif terhadap kontribusi Bilal dalam hal ini sebagai petugas adzan Nabi. Ada 2 orang saat itu yang terkenal sebagai muadzin Nabi. Satu adalah Bilal bin Rabah, kemudian yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Nah, yang kita kenal dalam sejarah yang banyak adalah Bilal bin Rabah. Ini orang yang berkulit aswad tadi. Tapi kata Nabi, berarti kalau berkulit aswad, Bilal itu bukan dari Arab berarti? Memang dia ajami, dia non Arab dia. Nah, maka kemudian di sini dikatakan ala la fadla li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Lah, integritas ketakwaan seorang Bilal itu tidak diragukan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjamin dia sebagai ahli surga. Nah, itu kita ini yang berkulit kayak gini belum tentu lah. Tapi kita ini masuk kulit apa ini? Setengah hitam, setengah putih. Ini namanya sawo mateng karena kita orang Indonesia. Nah, di sini juga dikatakan ala qad ballaghtu qalu na'am qala li yuballighi syahidu al-ghaibah. Betapa pentingnya pesan anti rasisme ini di dalam hadis ini sampai dikatakan begini. Tidakkah aku telah menyampaikan ini? Qalu bala na'am, ya wahai Rasul. Kalau begitu li yuballighi asy-syahidu al-ghaibah. Oke, sekarang yang hadir di sini punya tugas untuk menyampaikan pesan ini kepada yang tidak datang kali ini. Nah, karena apa? Ini penting untuk disampaikan dalam rangka yang disebut dalam istilah dunia kampus itu human dignity. Al-karamah al-insaniyah. Jadi kemuliaan, nilai-nilai kemanusiaan itu lebih tinggi posisinya daripada agama itu sendiri. Jadi kalau ada orang nih kecelakaan nih di rumahnya Ustadz rumahnya dekat jalan kan ya. Yeah. Ada orang kecelakaan di situ. Jadi enggak usah ditanya, Bu, lihat KTP-nya. Ini muslim apa non muslim? Muhammadiyah apa NU? Enggak usah ditanya. Selama itu namanya manusia harus diselamatkan. Ditolong, iya. Harus ditolong. Lah, karena itu maka ini yang dimaksud dengan al-karamah al-insaniyah. Sampai sejauh itu Islam menekankan anti rasisme itu. Jadi kalau kata jenengan tadi belakangan ini di Amerika masih ada di stand antara kulit putih dan kulit hitam, mestinya kalau dia seorang muslim ini tidak boleh terjadi karena Islam tidak mengajarkan itu. Gitu. Terus kalau kita tarik ke Indonesia, karena kebetulan saya ini orang Indonesia. Di Indonesia itu ada istilahnya kaum priai, abangan, dan istilahnya apa itu lagi, darah biru. Ya, santri ya. Itu kan apa namanya, bagian dari stratifikasi sebenarnya, stratifikasi sosial. Jadi ada priai, ada abangan, ada santri. Ya. Itu apakah masuk di dalam rasisme tadi itu? Itu tidak, itu hanya menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Sebenarnya bukan itu, rasisme itu bukan itu. Kalau ini pasti akan menjadi apa namanya natural, dengan sendirinya kehidupan sosial masyarakat itu akan terbentuk ini ya. Tetapi perbedaan stratifikasi sosial ini tidak boleh ya mendukung adanya rasisme itu. Justru ini perbedaan-perbedaan tadi sosial itu mestinya menjadi satu kekuatan tersendiri untuk merajut perbedaan, menguatkan ukhuwah Islamiyah, menguatkan ukhuwah basyariyah
Bahkan pada level skopnya yang lebih luas lagi menguatkan ya ukhuwah watoniyah. Nah, itu. Iya. Nah, ini juga sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Nih saya tunjukin ya. Ayat di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Oke. Nih dia. Dibaca? Mana Syekh? Ini paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Lil alimin. Lil alamin. Ya memang di dalam sebuah qiraah yang lain bacanya lil alamin. Nah, enggak apa-apa. Berarti Anda sudah mencapai level itu ya, qiraah yang itu. Cuma yang ingin saya katakan begini. Di sini ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum itu menunjukkan bahwa itu sunnatullah. Perbedaan alsinah bahasa. Anda orang mana aslinya? Orang Madura. Saya orang Jawa, Jawa Timur. Madura juga. Wa alwanikum dan warna kulit. Warna kulit. Nah, yang tadi itu berarti. Aswad, ahmar segala macam itu. Nah, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Perbedaan tadi ikhtilafu alsinah, ikhtilafu alwan ya. Itu hakikatnya adalah bagian dari ayatun min ayatillah. Sebagai bentuk dari kekuasaan Allah. Iya. Berarti itu tidak seharusnya. Mestinya untuk saling ukhuwah, bukan justru membuat disdain tadi jarak dalam kehidupan sosial. Mestinya tidak boleh itu. Dan itu hanya bisa difahami oleh orang lil alimin, oleh orang yang sudah punya pengetahuan tentang itu. Jadi kalau tidak sadar tentang ini ya ini justru malah perbedaan warna, perbedaan bahasa, etnisitas, ras segala macam seakan-akan dianggap sebagai ya potensi untuk pecah belah. Mestinya tidak. Ini justru menjadi potensi membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah itu sendiri. Jadi di Indonesia ini kan ada bermacam ras ya, bermacam bahasa daerah. Mestinya kita satu kesatuan membangun NKRI. Harga mati. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga bermanfaat. Semoga banyak hikmahnya ngobrol santai kita ini. Mohon maaf kalau tadi secara dadakan saya ke sini, tidak informasikan terlebih dahulu. Bertamu itu boleh. Oh iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.